Shalom. Semuanya shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Coba dong senyumnya. Meskipun gak kelihatan pakai masker, tapi pasti kelihatan kalau ada yang senyum ya. Haleluya. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita puji Tuhan, kita mau datang agungkan nama Tuhan. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan dan sembah Tuhan. Kau layakan setiap kami Bapa. Jadikan kami bijanamu Tuhan. Jadikan kami alatmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan yang kami dapat daripada Engkau. Terima kasih. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di bagiku. Ada dalam
hadir dan memberkati setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Berapa dan kuduskan seluruh jemaat-Mu, kuduskan juga para pelayan-pelayan-Mu dalam nama Yesus, agar ibadah kami terbuka di hadapan Tuhan dari dalam hidup kami. Sehingga liturgis bahkan hamba-Mu yang melayani musik, Tuhan, berapi dengan kekudusan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhir kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan shalom. Haleluya. Masih buat berdiri. Amin. Haleluya. Kita melakukan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
kita. Amin. Haleluya. Dalam suara ini. Haleluya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, tolong siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Beri kami hati hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk firman-Mu. Berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan.
Semua mengeluarkan suara menyembah Dia. Tuhan melihat hati dan penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Berkat itu akan turun bila engkau menyerahkan sungguh-sungguh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kata firman Allah, melainkan oleh Roh Allah yang hadir di tengah-tengah penyerahan hidup. Haleluya Yesus. Kehadiran Allah akan merubah hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua belajar menyembah. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga dalam perjalanan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami menyerah sepenuh ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ketika kami berserah, Tuhan mengambil jalan, mengambil pimpinan bagi hidup kami, dan Tuhan memberikan masa depan dengan kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Ungkapkanlah rahasia firman ini di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Masih ada yang ngantuk? Coba angkat tanganmu, katakan kanan kiri, Shalom. Ya puji Tuhan. Memang pagi ini banyak yang WA saya minta izin. Ada yang minta izin ketemu temannya, satu rombongan besar, itu tahun berapa. Mereka bilang kami jarang ketemu Bu. Sebenarnya mereka ajak saya bilang jangan ajak saya kalau hari Minggu. Ya udah, mereka pergi. Ada juga yang izin, Bu, saya kurang sehat. Saya senang kalau kalian kurang sehat. Jujur saya bisa berdoa buat kalian ya. Kemudian kalian boleh istirahat di rumah. Bersyukur yang hadir hari ini engkau dalam keadaan sehat. Amin. Kita bersyukur kalau kita sehat. Bersyukur luar biasa. Seorang bekas murid saya berkata begini, Ibu sehat. Oh puji Tuhan, saya sehat. Ibu sudah melayani kembali. Saya melayani kembali. Kemudian dia nangis. Saya tanya kenapa, apa yang perlu ibu doakan? Iya Bu, saya ikuti jalan ibu. Ibu itu lebih parah dari mama saya. Mama saya apa nggak separah ibu. Ibu parah banget Bu. Oh iya, tapi ada Tuhan, saya bilang kayak gitu.
Tapi Bu, mama saya sekarang berbaring gak bisa bangun, bahkan lupa dengan orang. Aduh, saya dengar itu sedih juga. Saya bilang begini kepada dia, kamu tutup mata nak, saya doakan kamu. Saya doakan. Mamanya benar-benar gak kenal orang, dia kasih fotonya ke saya, ini mama keadaannya kayak gini Bu. Saya bilang kepada dia, biarlah kau berguna buat Tuhan walaupun mama udah sakit parah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau hidup kita ini berguna buat Tuhan. Gak usah lihat keadaan kita. Tuhan mau kita berguna buat Tuhan. Baiklah, hari ini sebelum kita membuka Alkitab kita, saya akan memperkenalkan ada beberapa orang yang hadir di tengah-tengah kita yang belum pernah saya kenalkan kepada saudara ya. Coba yang merasa baru dalam bulan ini atau bulan kemarin yang saya belum panggil namanya ya, yang belum saya sebut namanya, boleh berdiri. Nah, iya terus, iya. Bangun lagi deh, bangun lagi. Iya bangun, berdiri. Nah biar orang kenal kamu. Ya, ini ada 4 orang. Yang ganteng itu namanya Edi. Ya, Edi Cong nama dia Siang Cong. Nah, itu murid saya. Kemana-mana mereka akhirnya cari saya juga. Kiranya Tuhan memberkati dia menetap menjadi orang yang iring Tuhan ya, jadi enggak asal-asalan. Selamat datang Edi di gereja kami ini. Ya silakan duduk. Nah yang 2 lagi, ini bukan 3 nih, ini bukan keluarga Pak Yosua maksud saya. Kan Pak Yosua hitam orangnya. Nah ini semua keluarga saya. Aneh ya keluarga ibu hitam gitu ya. Ya, nah mereka bertiga, mereka 2 itu mahasiswa dari Salatiga. Sudah tingkat terakhir ya. Yang baju hitam namanya Gopal. Ya, ya hai Gopal, bener bagus itu. Yang baju sedikit hitam, ya, namanya siapa? Hah? Namanya kayak orang Jawa. Yono. Oke, selamat datang, biar kalian tetap setia kepada Tuhan. Udah duduk, jangan berdiri lama-lama. Nah, yang satu ini namanya Pak Deki. Dia punya farm. Farmnya itu Dun, ya. Jadi saya nggak malu. Ini adik saya, ya. Saya nggak malu, duduk dek ya. Nah, sudah nanti jadi kalau ketemu di jalan Pak Deki gitu ya. Saya ingat suatu saat sebelum Ratu Inggris Elizabeth itu meninggal, orang-orang sana, daerah sana itu begini, nggak suka dengan cucunya. Cucunya itu nggak tahu nakal apa membuat ulah gitu. Orang Inggris nggak suka dengan cucunya. Tapi suatu saat dia digandeng oleh Ratu Elizabeth. Dia digandeng masuk dalam kerajaan. Semua orang kagum dan tercengang. Kenapa? Karena orang menganggap orang ini nggak beres, tapi Ratu Elizabeth mengasihi dia ya. Dia bawa di kerajaan itu sampai semua orang kagum. Gak lama kemudian Ratu Elizabethnya itu pergi dipanggil Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak saudara untuk mengasihi semua orang dalam perjalanan hidup ini. Kadang-kadang memang gak cocok dengan pikiran dan hati kita. Saya bilang di jemaat kami di PSS, siapapun dia dalam keadaan apapun, kamu perlu melayani mereka. Karena sana ada anak-anak, orang-orang muda yang di bawah 50 tahun yang memang suka melayani. Layani siapa saja. Enak nggak enak layani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tadi bilang saya nggak malu, ini keluarga saya. Marga dia sama dengan marga saya. Saudara kenal saya dengan Maria Lobo.
Tapi sebenarnya keluarga saya keluarga Endun, baru belakangnya Lobo. Baiklah, perkenalan yang seperti ini pagi hari ini kiranya menyenangkan kita semua. Kita akan buka di dalam Alkitab kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita untuk hari ini yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Yang nggak bawa Alkitab, di belakang kami punya cukup Alkitab untuk dipakai. Kalaupun nggak ada, boleh minta ke kami, ke saya juga boleh, Bu, saya nggak ada Alkitab. Saya mau minta Alkitab, saya kasih untuk bawa pulang ya. Ya, tapi tetap harapan saya, saudara punya Alkitab sendiri. Baiklah, Matius pasalnya yang ke-25. Kita akan memulai dari perikop yang berkata gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dari perikopnya ini aja, saya mau kasih tahukan kepada kita sekalian. Hidup ini ada dua gambaran yang Tuhan kasih kepada kita, kepada manusia. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana atau yang pintar. Ini kita masuk dalam golongan mana? Saya berharap kita semua masuk dalam golongan yang bijaksana. Setuju? Ya, kita semua masuk dalam golongan bijaksana. Baiklah, kita akan membaca satu perikop ini yang berisikan 13 ayat. Saya memulai 2, kemudian ayat 2 yang merasa dirinya laki-laki. Yang ketiga ayatnya yang merasa dirinya perempuan, dan seterusnya keempat laki-laki, kelima perempuan. Nah, saya mau supaya saudara baca Alkitab. Saya akan memulainya. Semua udah dapat? Nggak dapat bisa lihat ke depan, tapi paling bagus sekali lagi kita buka Alkitab kita. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis atau 10 perempuan yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Wah, stop dulu, kita mulai lagi sampai benar. Cewek kayaknya dari depan saya lihat lebih banyak kok. Tapi ragu, kita nggak mau ragu ya. Saya ulang dari yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan yang pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang mulai 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuhan, Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, saya akan menekan ayatnya ke-13. Kita baca ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Berjaga-jagalah,
tetapi tidak akan sadar. Ini rahasia. Kau nggak tahu waktunya, kata Tuhan. Tapi bagi orang percaya, tidak ada rahasia Tuhan bagi kita. Tuhan nggak pernah menyimpan rahasianya kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudara orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak pernah menyimpan rahasia bagi saudara. Dia akan terbuka bagi saudara, karena kitalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kepada manusia. Ini ada dua macam manusia, dua macam jemaat, dua macam orang yang sudah diselamatkan. Kita semua termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tentu Tuhan itu mengasihi kita lebih daripada semua. Orang percaya itu orang yang paling dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena buat kita dia mati, mengalirkan darahnya untuk keselamatan kita. Jadi orang percaya Tuhan Yesus itu berbeda dengan orang yang gak percaya. Orang yang percaya Yesus itu benar-benar orang itu berada di hati Tuhan. Saya berharap seluruh jemaat ini ada di hati Tuhan, sehingga hidup saudara, roh saudara dikuatkan oleh Tuhan, dan langkah saudara gak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan mencintai dan Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasihi, Tuhan Yesus memberikan gambaran begini. Yang 5 orang dari 10 orang ini bijaksana, tapi yang 5 orang lagi asal-asal. Yang bijaksana berarti yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya agak bangga, agak bahagia ketika suatu saat hari hujan, tapi ada satu pelayan Tuhan yang nelfon saya begini, Bu, hujan, bagaimana saya bisa berdoa ini hari Jumat, kan kita ada doa Jumat. Bagaimana kita bisa berdoa, kan harinya hujan. Saya juga harus bijaksana. Saya bilang begini, oke lah, nggak mungkin dong saya suruh orang datang dalam hujan besar, ya nggak? Berdoa sendiri-sendiri di rumah, tapi jangan nggak berdoa. Itu bijaksana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tapi saya percaya semua saudara yang nggak punya nama, yang nggak terpikirkan gitu ya, nggak terpikirkan namanya, juga berdoa. Sekali lagi saya senang saya memberikan contoh Tante Heni, karena itu yang saya dengar, yang saya lihat sendiri dari mata saya. Saya nggak tahu kalau orang dalam keadaan sakit seperti itu masih nggak bisa berdoa buat lain orang. Dulu saya berpikir, Tante sakit apa ya? Dia bilang, sakit banget Ibu. Kadang-kadang dia telepon saya, suruh anaknya, Ibu cuma nangis. Waktu itu sudah lama loh ya, berarti Tuhan izinkan dia hidup udah lama. Sakit banget Ibu, tulang saya sakit semua, kayak dicincang-cincang. Saya bingung. Saya dengar dia menelpon saya itu, saya bengong. Kok sampai sakitnya kayak gitu? Satu kali Tuhan izinkan saya mengalami sakit yang sama. Waktu saya sakit bukan main, itu saya ingat Tante Heni. Tapi saya bangga dengan wanita ini. Kenapa? Suatu saat saya berada di depan rumahnya, dia nggak bisa turun buka pintu. Saya nggak minta dia buka pintu, tapi ketika orang udah ada, saya buka pelan-pelan itu pintu. Saya jalan menuju ke kamar dia, tapi dari luar saya pasang telinga saya mau lihat Tante Nina lagi ngapain. Betapa kagetnya
Tuhan mempertemukan dalam keadaan seperti ini. Pertama kali saya dengar nama saya disebut dalam doanya, dahsyat. Makanya Tuhan izinkan dia ada, dahsyat. Saya sampai gemeteran, kenapa? Oh, saya ada dan saya kuat dalam pelayanan dengan doa orang ini. Saya percaya kok yang lain juga berdoa buat saya, tapi yang saya dengar langsung hari itu dari telinga saya, seorang ibu yang rentan, yang gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur berdoa buat saya. Wanita ini gak berpikir, aduh aku begini, mendingan aku mati aja. Tapi dengan keadaan seperti itu, dia masih melayani Tuhan. Karena dia gak bisa berbuat banyak, dia masih layani Tuhan dengan doanya. Ayo yang masih sehat, Tuhan kasih kita sehat bukan secara kebetulan, amin. Tuhan kasih sehat supaya kita tahu bahwa hidup kita berguna buat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada yang bijak tapi ada yang sembrono. Ini 5 orang bijak, 5 orang nggak bijak, nggak pinter. Alkitab menggambarkan orang yang bodoh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya rindu sebelum Kristus datang atau sebelum Tuhan memanggil kita secara pribadi, kitalah jemaat yang mempersiapkan diri untuk menanti hari yang dahsyat dan hari yang luar biasa. Amin. Saya rindu semua jemaat ada di dalam kuasa Allah, di dalam Tuhan membungkus saudara kemanapun kita pergi. Saya bersyukur walaupun saya menderita sakit kaki yang luar biasa. Ketika saya merasakan, saya tahu oh ini tante sakit sampai kayak gini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, wah satu kali kayaknya kaki saya itu dicincang-cincang benar. Saya gak bisa tidur, saya berdiri sakit, saya duduk sakit, saya baring sakit, saya jalan sakit, apalagi lari. Dan akhirnya saya baru tahu bahwa oksigen dari tubuh saya gak bisa ngalir ke kaki saya. Dokter bilang ini gak ada oksigen, Bu. Makanya terjadi begini. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih buka jalan dan saya ada di hadapan saudara. Saya tahu tugas saya belum selesai. Kalau tugas saya udah selesai, Tuhan bilang pulang aja. Tugas saya belum selesai, jemaat masih harus dilayani. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya rindu jemaat menjadi jemaat yang bijaksana, yang penuh dengan roh Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah. Pendidikan tinggi sangatlah perlu. Saya senang kalau semua jemaat tuh gelarnya sarjana ya, S1, S2, S3 sampai S kedokteran juga saya senang gitu. Tapi lebih dari itu Tuhan mau apa? Saudara menyenangkan hati Tuhan, amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara jadi berkat, itu yang Tuhan mau. Saudara tidak menjadi jemaat yang diam. Bergerak terus, beritakan kepada mereka bahwa saya punya Yesus yang luar biasa. Saya punya Yesus yang hidup. Suatu kali datang anak muda, 2 orang anak muda. Anak muda ini mulai konsul dengan saya, mulai sharing. Anak muda ini bilang, Bu, saya ini baru percaya Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan kalau kamu percaya Tuhan Yesus, tapi kamu datang ke saya mau apa? Iya Bu, kami tiap minggu ke gereja. Oh iya. Tapi suatu saat ketika saya datang ke pendeta jemaat yang saya hadiri, saya nggak mau sebut namanya,
orang muda ini berkata begini, Pak, izinkan kami menikah dan diberkati. Kata pendeta itu. Enggak apa-apa, saya berkati kalian, tapi kalian harus bayar dengan nilai yang cukup gede loh. Mereka dua kaget. Lalu mereka kenal saya. Mereka tanya, Ibu pendeta, kalau berkati orang bayar berapa? Hah? Siapa yang bilang? Enggak, saya nanya. Kalau saya diberkati ibu, saya harus bayar berapa? Enggak usah bayar. Kenapa? Karena Tuhan memanggil saya untuk melayani. Bukan berarti saya gampangan. Tuhan memanggil saya untuk melayani, bukan untuk kamu bayar saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nah kita lihat ada yang bijaksana, ada yang bodoh ini. Ini umat Tuhan. Saya sih berharap gak ada di jemaat kita umat Tuhan. Yang pandai itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang masuk dalam golongan orang bijaksana, hidup kita harus jadi berkat bagi lain orang. Amin. Harus jadi berkat bagi lain orang. Saya tekankan. Di sanalah dunia melihat Kristus yang ada di dalam kita. Saya rindu tuan muda jemaat yang hadir bisa menjadi berkat buat lain orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan masuk dalam golongan gereja yang tidak pandai, yang bodoh. Alkitab berkata, saya nggak bilang saudara bodoh, saudara pikir sendiri. Kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, ya hikmat nggak turun bagi kita, kitalah orang yang bodoh. Kita bisa merasakan atau kita tahu bahwa Tuhan nggak punya rahasia bagi kita kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa di Alkitab Tuhan masih izinkan ada di tengah-tengah dunia sekarang ini? Karena nggak mungkin kita lihat Tuhan dengan tubuh kita yang berdosa ini. Tapi firman ini yang bisa bekerja di dalam kita, membuat kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Maka perlu nggak gereja baca firman? Oh, saya berpikir dan saya mohon sangat perlu. Saya bilang ke orang-orang muda yang saya layani, bila perlu satu hari engkau hafalkan satu ayat. Kalau satu hari satu ayat, satu tahun kurang lebih 360 hari, udah banyak, ya kan? Udah banyak nih di otak kita ini. Karena firman Tuhan berkata satu kali kelak, ini firman Tuhan gak akan ada lagi di dunia ini. Yang ada pada kita, yang kita hidupi di dalamnya, yang kita taruh di otak kita, itu jadi kekuatan bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu gambaran yang Tuhan Yesus kasih kepada kita. Ada yang pandai dan ada yang bodoh. Ini bukan IQ-nya yang bodoh. Ini bicara tentang rohani. Tuhan gak berbicara tentang IQ, tapi Tuhan berbicara tentang rohani kita. Rohani yang bodoh itu rohani yang malas datang kepada Tuhan. Membuat acara pada saat ibadah itu kurang pandai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menjadi jemaat yang pintar. Karena Tuhan gak punya rahasia bagi orang pintar. Orang yang cinta Tuhan, rahasia Tuhan gak pernah disembunyikan. Amin. Diungkapkan bagi saudara. Kita
Saya lihat ada dua macam kehidupan kekristenan. Yang satu penuh dengan firman, yang berkata apa dalam bacaan kita tadi? Bawa pelita, pelitanya ada minyak. Pelitanya gak kosong. Minyaknya apa? Bukan minyak tanah atau bensin, enggak. Minyaknya ini berbicara hidup bersekutu di dalam roh Allah. Coba deh saudara, satu hari gak baca firman, satu hari gak berdoa gitu karena terlambat keburu-buru. Rasa perjalanan hari itu gak enak kan? Rasanya kok saya kurang apa ya? Yang sekolah saya kurang apa, yang kerja saya kurang apa. Tapi ketika saudara hidup di dalam firman, saudara melihat, oh situasi dunia sudah ada di Alkitab. Tuhan kasih saya pengertian dan kekuatan. Rahasia Allah tidak akan disembunyikan bagi saudara, besar kecil tua muda. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan nanti memilih orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai saudara. Tuhan gak mau saudara itu hidup sendiri. Tuhan akan jadikan saudara berhasil, tapi jangan lari dari firman Tuhan. Pasti. Saya berani menjamin saudara punya masa depan yang baik kok. Karena ini firman. Kalau mau lihat masa depan yang baik, terutama hiduplah di dalam kepenuhan Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Kalau firman Tuhan hidup di dalam kita, situasi seperti apapun kita mampu menghadapinya dan kita nggak jadi orang yang putus asa. Dunia di sekeliling kita ini berat. Kalau hidup kita tidak dengan firman yang bekerja di dalam kita, sulit kita menghadapinya. Makanya hidup manusia tuh banyak ngeluh gak habis-habisnya. Ngeluh terus, mulai dari dalam rumah sampai luar rumah kerjanya ngeluh. Ibu-ibu ngeluh, capek saya di dalam rumah, capek dengan anak-anak. Yang bilang kayak gitu saya tanya, sehat gak anakmu? Sehat bu. Harusnya kamu bersyukur. Hidup ini memang capek kok, makanya perlu firman biar damai hatimu. Kakak adik juga bisa bilang, capek saya punya adik, capek saya punya kakak. Ego banget. Mau hidup sendiri. Kalau saya bersyukur, saya gak mau bagi saudara saya. Saya berdoa buat dia udah cukup lama biar dia hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ini omnya Yeremia nih, om kandungnya Yeremia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan banyak mengeluh, tapi Alkitab berkata bersuka cita. Apapun yang kita hadapi, jangan ngeluh. Ada wanita yang datang konseling kepada saya bilang begini, bu, kok Tuhan kasih suami yang model kayak gini? Dulu dia yang pilih, sekarang bilang kenapa Tuhan kasih model suami yang kayak gini? Ketahuan banget gak ada firman yang hidup di dalam dia, iya kan? Saya bilang, nih saya kasih resepnya kamu laporan tiap hari ke saya ya, kamu baca apa? Saya suruh kembali lagi, baca kamu dari Kejadian. Kamu dapat berapa pasal hari ini, kamu lapor. Bu, saya baca berapa pasal. Supaya ngeluhnya jangan yang boten-boten orang Jawa bilang. Masa cuma datang dengan saya? Boleh, siapapun boleh datang ke saya.
Tapi kalau datang dengan saya bilang, Bu, bantu doa ya, kenapa Tuhan kasih suami yang model kayak gini? Ini gak bertobat. Ada gak laki-laki yang ngomong kayak gitu juga? Banyak. Saya pernah tegur satu orang yang saya kenal dekat, ya jemaat lah ya. Ngapain kamu ada di sini? Ibu nggak tahu ya. Ya saya nggak tahu, maka saya tanya, ngapain kamu ada di sini di warung-warung di pinggir jalan begini? Bu, saya nggak betah di rumah. Kenapa? Ada kuntilanak di rumah. Hah? Ya udah, ibu usir setan ya, saya sengaja bilang begitu. Kamu tunggu di rumah, saya ke rumah, saya usir itu kuntilanaknya. Kuntilanaknya ada nama, Bu. Oh iya. Namanya siapa? Istri saya. Kamu bertobat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini kalau firman Tuhan gak ada, saya percaya, saya yakin di hati sering luka. Dengar ngomongan istri yang kasar, luka. Akhirnya suami juga ngomongnya bentak-bentak, luka, ya kan? Anak-anak juga gak dengar kita, luka, capek-capek. Hamil 9 bulan, lahirin. Sekarang anaknya gak pernah negor, ada di luar negeri gak pernah telepon, "Ma, sehat enggak?" Tapi kalau firman ini hidup di dalam kita, perkara begitu gak akan terpikir sama kita. Malahan kita berdoa untuk mereka. Maka kita perlu ini, firman perlu banget. Di sini kan ada Abah. Coba masukin di Abah tuh. Saya suka periksa. Oh, yang ini baca firman hari ini ya. Boleh kirim itu ayat-ayat di Abah, berarti saudara baca. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini gak kuat kalau Tuhan gak bekerja dalam hidup kita. Karena situasi lebih berat menggandol hidup kita daripada situasi menggandol hidup kita membuat kita bisa lemah lesu. Tapi kalau saudara penuh dengan firman, saya yakin saudara akan berkata, "Bersyukur Tuhan dengan masalah yang kualami." Saya ingin jemaat jangan jadi orang pengecut, amin. Jangan jadi orang yang cengeng. Jadi jemaat yang kuat. Apapun kuhadapi bersama dengan Tuhan, kita bersyukur Tuhan dengar doa kita. Indonesia 3 tahun dengan parah, banyak orang pergi gara-gara 3 tahun itu. Banyak orang pulang ke rumah Tuhan karena gak kuat dengan masa 3 tahun itu waktu penyakit nyerang. Tapi hari ini sekolah udah diizinkan 100%. Pertemuan udah diizinkan. Makanya bekas murid saya tuh yang ibadah di tempat kita bikin reuni. Udah kangen dia bertahun-tahun gak pernah ketemu. Kita bersyukur semua udah berjalan dengan baik. Gak takut seperti 3 tahun yang lalu mau ketemu orang aja takut. Saya ingat ketika saya bawa makanan buat adik saya, adik kandung saya telepon dia, saya bilang, "Maaf, saya gak bisa ketemu Kak dengan kamu, tapi makanan itu saya gantung di pagar rumahnya." Sedih dong ya ampun, saya taruh makanan ditaruh di pagarnya. Sama juga ketika orang-orang yang mengasihi saya bilang, "Bu, maaf saya gak bisa ketemu ibu, jangan marah." Saya gak marah. Makanan gak berhenti, memang benar digantung di pagar rumah. Karena memang situasi. Kita
Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi, situasi. Jadi saudara kita yang masih ada yang tertinggal sampai hari ini, saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi kita. Amin. Tuhan ingin langkah kita tunjukkanlah bahwa Yesus ada di dalam kita. Jadi pemberita, Tuhan bilang, kalau semua manusia di bumi ini sudah dengar tentang Yesus dan sudah melihat perbuatan Yesus atas hidup kita, itulah waktunya. Silakan berjuang, berusaha di tengah-tengah dunia ini. Selama kita Tuhan kasih kesempatan hidup, kita berjuang buat Tuhan dalam hidup ini. Tapi biarlah hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Yang disertai Tuhan, saudara akan tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun juga. Karena kita punya Tuhan dahsyat, bukan hanya di mulut dan di bibir. Ini firman datang kepada kita, jadilah bijaksana. Selama kita masih di bumi ini, jadilah bijaksana. Dan ketika waktunya, tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi, saudara tidak dilupakan Tuhan. Dahsyatnya, nggak dilupakan Tuhan. Ada di manapun, nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada anak-anak yang muda bertanya dengan saya begini, Bu, emang Tuhan tahu kita ada di mana? Ya, kalau Tuhan nggak tahu, kamu jangan percaya Tuhan deh. Waktu sangkakala itu berbunyi, semua orang percaya loh. Kalau orang nggak hidup dalam Tuhan, nggak dengar. Setiap orang yang hidup dalam Tuhan, dia dengar. Lagi tidur minyak, dia dengar. Itu sangkakala menggemparkan dunia. Saudara ada dimanapun, akan langsung terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nggak ada yang ditinggalkan, kecuali yang bodoh. Ini yang bodoh, nggak ada minyak, artinya hidupnya nggak ada roh, nggak ada firman, tinggal bengong. Bahkan Tuhan bilang, apa aku nggak kenal kamu? Sedih banget ya. Aku nggak kenal kamu. Saudara yang kekasih di Tuhan, saya rindu ketika masa itu terjadi, semua jemaat dengar suara Tuhan, bukan melihat, tapi langsung berubah dan terangkat bersama dengan Tuhan. Makanya saya ngajarin orang-orang muda dalam pernikahan, saya bilang begini, suatu saat kelak kamu akan punya anak, tapi ibu minta sebelum anak itu lahir, masih dalam kandungan, kau kenalkan bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Dia gak dengar siapa bilang. Ketika janin itu mulai hidup, dia itu sudah punya roh Allah. Dia dengar, dia tahu kok. Cucu saya paling kecil, mau tidur berdoa, dia mulai lipet tangan. Tapi memang gak kayak orang gede berdoanya. Dia berdoa matanya kemana-mana, tapi dia lipet tangan, dia ngoceh-ngoceh. Saya gak tahu dia ngoceh apa. Taruh makanan di depan dia, saya suka bilang, dan mama papanya juga berdoa ya nak. Dia langsung lipat tangannya. Diajarkan supaya waktu Yesus datang, bayi-bayi terangkat gak terangkat. Mereka kan belum tahu firman. Siapa bilang kalau mama papanya orang yang beriman, otomatis anaknya diselamatkan. Makanya jadi aneh dikit gak apa-apa. Misalnya nih, ini ada yang sedang hamil gak ya? Kalian baca Alkitab pakai suara kenceng-kenceng, didengar gak oleh bayi dan kandungan? Dengar. Kalian nyanyi, kami memujimu Tuhan, nyanyi gitu, didengar gak? Didengar. Itu penting.
Ada yang bertanya dengan saya, Bu, kalau bayi-bayi mati nih, kalau kita bilang anak nggak jadi ya, anak gugur mati nih, masuk surga nggak? Mama papa beriman yang baik, dia pasti masuk surga, kita akan ketemu di sana. Tapi kalau orang tuanya hidupnya amburadul, dengan Tuhan enggak benar-benar setia, ya saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Maka saya mau orang-orang yang di bawah bimbingan nikah saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya saya yakin jemaat mendukung. Jemaat nggak bilang lagi gampang banget dinikahkan, ibu enggak. Saya sendiri berharap selama saya masih hidup saya nggak melihat orang-orang yang diberkati di wihara. Nggak. Orang-orang yang kenal dengan saya lalu mengaku beberapa apa sih orang muslim itu bilang, beberapa syahadat atau apa itu. Saya berharap selama saya masih hidup saya nggak akan melihat orang-orang kita kenal begitu. Tapi saya berharap orang-orang yang kita kenal, yang kita dekat, yang kita sayang, semua ada dalam keberkatan Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Enggak asal hidup. Saya yakin kita enggak asal hidup kok di tengah-tengah dunia ini. Jadilah anak darah. Ini bukan perempuan. Memang di Alkitab digambarkan perempuan, tapi perempuan itu adalah kita semua. Amin. Di hadapan Tuhan, saudara laki-laki, bapak-bapak, kakek-kakek itu juga perempuan. Di hadapan Tuhan, gereja namanya. Karena mempelai laki-laki kita hanya Yesus. Jadi waktu pertemuan yang besar itu pengantin kita yang agung itu Yesus. Gereja Tuhan ada di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan gak mau berpisah dengan kekasihnya, ialah Yesus. Orang dunia bilang, Tuhan yang orang Kristen macam apa kok kawin sama jemaatnya? Bukan seperti yang dipikirkan manusia kawin secara jasmani, tapi Yesus pemimpin gereja yang hidup. Pemimpin umat yang gak akan tinggalkan umatnya lagi. Karena Tuhan bilang, aku rindu di mana kamu ada, di sana aku ada. Berarti cintanya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Jadilah anak-anak darah atau mempelai-mempelai perempuan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dapatnya dari mana? Dari saudara berdoa dan baca firman. Harus. Ini susah ya. Tapi hari ini Tuhan berfirman dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk membaca Matius ini. Bagaimana jadi wanita yang bijaksana atau gereja yang bijaksana. Gereja yang mau melayani, gereja yang mengucap syukur, gereja yang tidak saling menyalahkan tapi saling merangkul. Ini yang Tuhan mau. Karena lihatlah keadaan situasi dunia ini, waktu kita semakin mendekat. Mari kita tundukkan kepala. Yang musik boleh maju. Buka hati kita buat Tuhan. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Sementara saudara duduk dan musik mempersiapkan diri, tundukkan kepala, nggak usah lihat slide ya. Nggak tahu saya di slide sudah ada belum, karena tadi saya belum ngomong. Ku datang pada salib itu,
dapat ampun dosa. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita angkat kedua belah tangan kita masuk hadirat Allah. Yang gak bisa berdiri keluar, gak apa-apa, duduk, tapi buka hatimu. Besar yang jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dan nyanyikan lagi, buka hatimu, ku datang pada salib itu. Awet ku ingat cintanya Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun besar. Sementara saudara tundukkan kepala, biar musik dan singer mengangkat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saudara menyembah Dia dari hatimu. Haleluya Yesus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, Tuhan katakan. Pikirkanlah perkara-perkara di mana Allah menjamah hidupmu, itu yang paling penting. Tuhan jamah setiap mereka yang hadir pagi hari ini. Hamba mohon Tuhan jamah roh mereka, sehingga roh mereka kuat, mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Ingatlah Dia mati bagi kita agar kita tetap hidup di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Favorit berdoa dan musik, tetap angkat pujian ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami yakin percaya sungguh bahwa kami berada sampai dengan saat ini atas berkat dan karunia serta penyertaan Engkau kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kami, seluruh permasalahan-permasalahan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami pasrahkan kepadamu dan kami yakin bahwa Engkau akan bersama-sama untuk menyelesaikan kami. Bapa di sorga, kami sadar sungguh bahwa kami telah berbuat banyak dosa-dosa, melanggar titah dan perintah-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pengorbanan-Mu di kayu salib telah menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, sertailah kami dari saat ini, di mana kami berada, keluarga kami, anak kami, cucu kami, semua kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, sertailah kami serahkan semua ini kepadamu Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Amin. Silakan dulu. Saat ini kita mau berikan persembahan. Kita
kita masuk dalam persembahan, kita mau berdoa. Mari kita bersabar di doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan Bapak, biar tangan-tangan yang memberi Tuhan, Bapak berkati, biar apa yang kami berikan Tuhan ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, inilah setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, tak tersembunyi kuasa Allah.
biasa yang memberikan pengharapan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami sekalian. Mereka berdua yang datang ke rumah Tuhan pada saat ini, yang berdiri di altar-Mu, membutuhkan berkat Allah yang khusus dalam hidup mereka. Kekuatan serta pertolongan turun dalam hidup mereka, diberkati Engkau Oni. Dan apapun yang Engkau doakan, biar Tuhan menjawab Engkau sesuai dengan rancangannya bagimu. Diberikannya usia yang pantas bagi Engkau untuk menghadap Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Terimalah berkat ini turun bagimu. Diberkati David dalam segala hal Tuhan, dalam usahanya, dalam perjalanan hidupnya, dalam kesehatan Tuhan berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman mereka berdua akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang hadir hari ini, kita berdoa menyerahkan Willy ke dalam tangan Tuhan. Di hari ulang tahun yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati Willy dalam nama Yesus. Tuhan tolong jalan hidupnya, ekonomi dan kesehatan Tuhan peliharakan baginya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat yang membutuhkan Tuhan hari ini tertolong oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan sendiri. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya dalam hidupmu, memberkati engkau di dalam rohnya, memberkati engkau dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati usahamu, rumah tanggamu, keluargamu. Diberkati Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir hari ini, dan damai sejahtera Tuhan turun bagimu di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Mari kita bersalam satu dengan yang lain, atau memberikan tanda aja, salaman, apa-apa. Tuhan berkati.